Shalom, Bapak Ibu, Saudara, dimanapun berada, selamat malam, salam sehat untuk kita semua. Semoga keadaan kita sampai pada hari ini tetap dalam keadaan yang baik, dipelihara, dilindungi dan dijaga oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, pada minggu ini kita memasuki minggu Advent yang keempat, dan firman Tuhan yang akan kita renungkan pada malam hari ini diambil dari kitab Injil Markus pasal 11 ayat 1 sampai yang ke-11. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, pada saat ini firman-Mu akan diberitakan kepada kami. Tuhan kiranya menolong kami, supaya kami sungguh mendengarkan firman-Mu. Firman ini tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi akan tinggal tetap dalam kehidupan kami, menuntun dan menghayati kami memasuki minggu keempat pada masa Advent ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kitab Injil Markus pasal 11 ayat 1 sampai yang ke-11, saya mengambil tema untuk kita pada perenungan ini, merelakan milik kita untuk Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, dalam kitab Zakaria pasal 9 ayat yang ke-9, Zakaria telah menubuatkan beberapa abad sebelumnya bahwa seorang Mesias akan datang dan disambut di Yerusalem dengan sorak-sorai. Mesias yang datang adalah seorang raja yang adil dan jaya, lemah lembut, dan ia mengendarai keledai, beban yang mudah. Saudaraku, bacaan kita pada hari ini menyatakan kepada kita bahwa nubuat itu benar telah digenapi. Yesus datang ke Yerusalem. Ia disambut dengan sorak-sorai, ia disambut dengan penuh kemeriahan, dan dengan nyaring mereka berseru, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Saudaraku, luar biasa penyambutan yang diterima oleh Yesus ketika ia memasuki kota Yerusalem pada waktu itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam peristiwa datangnya Yesus ke Yerusalem dengan penyambutan yang sorak-sorai itu, saya ingin mengajak kita untuk melihat hal lain yang kita soroti dalam peristiwa di balik kedatangan Yesus Kristus yang disambut dan dieluk-elukan di Yerusalem ini. Kita melihat pada ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, di mana disampaikan di sana bahwa sebelum Yesus masuk ke Yerusalem, Yesus berpesan kepada murid-muridnya untuk murid-muridnya mencari seekor keledai untuk ia tunggangi. Karena itu ketika para murid telah menemukan seekor keledai ini, Yesus berpesan bahwa ketika orang bertanya mengapa mereka mencari seekor keledai ini, Yesus katakan agar mereka menjawab kebingungan itu dengan mengatakan kepada mereka, Tuhan memerlukannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita pikir bersama, jika keledai ini ada pemiliknya, bukankah pemiliknya menjadi bingung? Kenapa seorang harus menunggangi keledai, bukan seekor kuda? Tetapi Bapak Ibu Saudara, yang menarik adalah ketika orang-orang pada waktu itu melihat dan menyaksikan apa yang dilakukan oleh para murid, ternyata bahwa respon yang mereka miliki di samping kebingungan, tetapi respon positif yang mereka tunjukkan adalah mereka rela untuk menyerahkan
miliknya itu kepada Yesus. Saudara, ada keikhlasan, ada kerelaan hati memberi apa yang dimiliki untuk dipersembahkan dan dipakai oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sesungguhnya Tuhan memberikan kepada kita sebagai pribadi suatu kehormatan untuk terlibat dalam karya Tuhan, rencana Tuhan, proyek Tuhan dalam pekerjaannya di tengah dunia ini. Karena itu kalimat yang mengatakan Tuhan memerlukannya, saudara, ini merupakan kalimat undangan untuk saya dan juga untuk saudara, untuk kita juga mau berkorban, mau memberikan, mau merelakan segala apa yang kita miliki dan kita berikan kepada Tuhan, termasuk kehidupan kita untuk dipakainya. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang dapat kita berikan kepada Tuhan? Tentunya apa yang dapat kita berikan kepada Tuhan tidak hanya bicara soal uang atau finansial, atau bicara tentang seberapa besar persembahan yang kita berikan. Tetapi sebenarnya bahwa kita pun dapat mempersembahkan segenap hidup kita, waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, daya kita yang dapat kita persembahkan untuk Tuhan ketika Ia memerlukannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, apa yang disampaikan dalam nas ini kepada kita dengan perkataan Tuhan memerlukannya, maka siapapun kita yang hari ini mendengar firman Tuhan ini, siapapun kita dengan segala kemampuan yang kita miliki, entahkah kita tua atau muda, entahkah kita anak-anak, entahkah kita adalah seorang yang memiliki jabatan atau tidak, entahkah kita dengan segala kehidupan kita yang biasa-biasa saja, siapapun kita, Tuhan mau pakai hidup kita untuk kita dapat terlibat dalam karya dan pekerjaan Tuhan di tengah dunia ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara, percayalah bahwa hidup kita ini berharga, bahwa hidup kita ini dapat dipakai oleh Tuhan ketika Tuhan memerlukannya. Biarlah firman Tuhan ini senantiasa menyadarkan kepada kita bagaimana kehidupan kita ini sungguh berarti dalam segala pekerjaan-pekerjaan Tuhan di tengah dunia ini. Saudaraku, mari kita semua menghayati minggu keempat dalam masa Advent ini untuk kita lebih lagi merenungkan dan lebih lagi kita menyatakan segala sikap dan tindakan hidup kita. Bagaimana kita menyambut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Kita memberi kehidupan kita. Kita mempersembahkan kehidupan kita. Dan ketika Tuhan katakan Tuhan memerlukannya, kita bersedia. Kita mau berkorban. Kita merelakan apa yang kita punya. Hidup kita sekalipun kita mau berikan kepada Tuhan karena Tuhan memerlukannya. Di saat kita memberi, di saat kita rela, justru Tuhan berjanji Ia akan mengembalikannya. Amin. Mari kita menutup firman ini dengan berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih bahwa hidup kami ini sungguh berharga. Ketika Tuhan memerlukan, Tuhan dapat memakai siapa saja untuk Tuhan pakai, menyatakan kehendak, menyatakan kemuliaan-Mu dalam kehidupan ini. Karena itu Tuhan, mampukan kami, tolonglah kami, bagaimanapun keberadaan kami mau mempersembahkan
apa yang menjadi milik kehidupan kami ini untuk kami berikan kepada Tuhan karena Tuhan memerlukannya. Terpujilah nama Tuhan, kami mengucap syukur. Amin.